وله الثناء. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد. Para peserta kajian online Kalam Aswaja yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah, hidayah, ni'mah, barokah, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan ridha dan ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini adalah pertemuan perdana dari bedah buku Argumen Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita tidak membahas buku ini di edisi perdana ini, di pertemuan pertama ini, mulai dari awal buku, tetapi kita bahas bagian akhir dari buku ini yang menurut kami lebih penting untuk disampaikan di awal sebelum kita memulai kajian kitab atau kajian buku ini secara urut, secara runtut mulai dari awal pembahasan. Bagi yang sudah punya buku dibuka halaman 358. Silakan dibuka halaman 358. Soal jawab aqidah ahli sunnah wal jamaah, halaman 358. Mudah-mudahan nanti di tengah-tengah kajian tidak ada kendala sinyal ya. Karena sering ada kendala sinyal di tempat kami. Maklum ini kampung ya, pelosok kampung. Mudah-mudahan suaranya jelas dan mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita bahas pada pertemuan perdana ini dan juga pada pertemuan berikutnya dapat kita serap, dapat kita cerna, dapat kita pahami sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal jawab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, halaman 358. Satu, apakah yang dimaksud dengan akidah? Jawab, akidah dalam bahasa Nisa itu berasal dari bahasa Arab aqidah yang memiliki makna al-ma'qudatu allati 'uqida 'alaiha al-qalbu wa 'uzzima 'alaiha bil qasdil baligh. Suatu ikatan yang padanya hati diikat dan ditautkan dengan kuat. Jadi akidah itu hubungannya dengan keyakinan dalam hati, bukan sesuatu yang dilakukan oleh anggota badan kita yang tampak ya, seperti tangan, kaki, lisan, tetapi di dalam hati kita masing-masing. Atau menurut pendapat yang lain, akidah adalah ma yuqsadu bihil li'tiqadu tunal amali ka'aqidati wujudillahi wa bi'tsatir rasul. Akidah adalah sesuatu yang dimaksudkan sebagai keyakinan, bukan sebagai perbuatan. Seperti keyakinan akan adanya Allah dan keyakinan akan diutusnya para rasul. Jadi akidah itu adalah keyakinan, keimanan. Dua, apakah yang dimaksud dengan akidah ahli sunnati wal jamaah? Jawab, akidah ahli sunnah wal jamaah tiada lain adalah akidah Islam itu sendiri, yakni akidah yang diyakini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
para sahabat, ulama penerusnya, hingga sekarang yang terhindar dari berbagai macam bid'ah akidah yang menyimpang darinya. Meski dalam lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah terkenal dua ulama yang dijadikan panutan dalam akidah, yaitu Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, bukan berarti keduanya merupakan penggagas akidah baru dalam Islam. Tetapi keduanya merupakan ulama yang telah berjasa besar menjaga dan membela akidah Islam sesuai tantangan zamannya. Dalam forum-forum yang lain sebelumnya, dalam kajian-kajian yang lain sebelumnya, saya sering menyampaikan bahwa benih akidahnya itu sudah ada. Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi bukanlah orang yang menanam benih akidah, karena benihnya sudah ada. Benihnya sudah ditanam sebelumnya oleh baginda Rasulullah dan juga para rasul dan para nabi sebelumnya. Dan Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi, kalau diumpamakan seorang petani, beliau berdua tidaklah orang yang, atau bukanlah orang yang menanam benih karena benihnya sudah ada. Yang beliau berdua lakukan adalah merawat benih itu, menumbuh kembangkan benih itu, menyirami benih itu, sehingga menjadi tanaman yang subur, tanaman yang bermanfaat, tanaman yang memberikan manfaat bagi banyak orang, kemudian memagari tanaman itu dari orang-orang yang ingin merusaknya. Diberi pagar sekelilingnya agar tidak dirusak oleh orang-orang yang ingin merusak tanaman itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi, beliau berdua tidaklah membawa akidah baru, tidaklah membawa keyakinan baru sama sekali. Yang beliau berdua lakukan adalah memagari akidah Rasulullah dan para sahabatnya itu dari potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang ingin merusak akidah Islam, akidah yang dibawa oleh baginda Rasulullah dan juga oleh para sahabatnya. Yang beliau berdua lakukan adalah mensistematiskan penjelasan. Yang beliau berdua lakukan adalah menjaga akidah ini supaya tidak dirusak oleh orang-orang yang ingin merusaknya. Yang beliau berdua lakukan adalah memurnikan akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga akidah ini dari golongan-golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajarkan akidah-akidah yang bertentangan dengan akidah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tiga, sebutkan beberapa ciri khas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jawab, diantaranya adalah satu, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai segala sesuatu, ada tanpa tempat dan arah, maha suci dari bentuk dan ukuran, dan tidak dapat dibayangkan. Ini adalah ciri yang paling khas dari akidah Islam, dari akidah ahli sunnati wal jamaah, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah. Dia maha kuasa atas segala sesuatu, menghendaki terjadinya segala sesuatu, menakdirkan terjadinya segala sesuatu, berbeda dengan segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu. Ia ada tetapi keberadaannya tidak dapat dibayangkan. Ia ada tetapi keberadaannya tidak membutuhkan kepada tempat. Ia tidak butuh kepada arah. Ia tidak di atas, ia tidak di bawah, kanan, kiri, depan ataupun belakang. Ia ada tetapi adanya tidak di langit. Ia ada tetapi adanya tidak di atas arasy. Ia ada tetapi adanya tidak membutuhkan kepada tempat. Ia ada tetapi keberadaannya, zatnya tidak dapat dibayangkan. Sifat-sifatnya tidak seperti sifat makhluk. Kemudian Wahabi atau Wahabiyah,
yang dicetuskan oleh seseorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Golongan Wahabi adalah golongan non-aswaja, golongan di luar Ahlus Sunnati wal Jamaah yang menyalahi hal ini. Wahabi terkenal dengan ajaran 3T. Ini di kitab halaman 359 ya. Soal jawab nomor 3. Poin nomor 1. Wahabi terkenal dengan ajaran 3T, yaitu yang pertama adalah tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wahabi mengatakan bahwa Allah duduk di atas arsy. Wahabi menyatakan propaganda bahwa Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Punya dua tangan, dua-duanya tangan kanan kata mereka. Allah Subhanahu wa taala punya wajah. Allah Subhanahu wa taala punya telapak kaki. Allah Subhanahu wa taala punya betis. Kata mereka Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Allah taala kata mereka berada di langit. Pada sepertiga malam yang terakhir, Allah yang sebelumnya berada di atas arsy turun ke langit yang pertama. Wal'iyadu billahi ta'ala. Ini T yang pertama. Jadi seluruh ajaran Wahabi, seluruh akidah Wahabi itu terkumpul dalam rumus 3T. Ya, akidah dan propaganda ajaran mereka itu kalau mau disimpulkan semuanya terkumpul dalam rumus 3T. Jadi dengan rumus 3T ini kita akan dengan mudah mengenali apakah sebuah kelompok itu terafiliasi dengan Wahabi ataukah tidak. Dengan rumus 3T ini kita akan dengan mudah mengenali apakah seseorang itu Wahabi atau bukan. Jadi T yang pertama adalah tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. T yang kedua adalah takfir. Takfir, mengkafirkan seluruh orang yang tidak sepaham dengan mereka. Gampang sekali mengkafirkan. Bahkan orang yang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh salah seorang tokoh mereka itu dikafirkan. Kenapa? Karena orang yang memperingati Maulid Nabi, kata orang Wahabi, kata sebagian orang Wahabi, berarti dia telah berlebih-lebihan di dalam mengagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlebih-lebihan, melampaui batas kata mereka di dalam mengagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama artinya dengan menyembah kanjeng Nabi, menyembah baginda Nabi. Dan menyembah baginda Nabi itu artinya menyembah makhluk. Kalau menyembah makhluk berarti musyrik, keluar dari agama Islam. Itu yang biasa kita dengar dari beberapa orang tokoh Wahabi. Orang yang meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat, kata mereka dikafirkan. Kata mereka hukumnya adalah kafir. Orang yang mentakwil ayat-ayat mutasyabihat seperti ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kata mereka tidak boleh diyakini ayat ini dengan makna bahwa Allah menguasai arsy. Kalau ada seseorang yang menafsirkan ayat ini dengan arti menguasai arsy, itu artinya dia telah mengingkari sifat Allah yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, yaitu kata mereka bersemayam, duduk dan bertempat tinggal di atas arsy. Jadi mereka sangat keras sekali di dalam membantah dan bahkan mengkafirkan orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini Allah menguasai arsy. Karena itu artinya kata mereka sifat Allah yang disebutkan di dalam ayat ini berarti telah dia nafikan. Kata mereka, menafikan salah satu sifat Allah hukumnya adalah kafir. Wal'iyadu billahi ta'ala. Nanti di beberapa soal jawab berikutnya akan ada penjelasan terkait dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada penjelasan tentang takwil ya dengan bahasa yang insya Allah akan sangat mudah untuk dipahami. Kemudian ajaran mereka yang ketiga adalah tabdi'. T yang ketiga adalah tabdi'. Artinya membid'ahkan setiap amalan yang tidak sesuai dengan ajaran mereka. Perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah yang sesat kata mereka. Perayaan hari-hari besar Islam adalah bid'ah yang sesat. Kemudian mereka juga mengatakan kalau zikir
itu dilakukan secara bersama-sama setelah sholat 5 waktu. Zikir itu kalau dilakukan secara bersama-sama dengan mengeraskan suara, maka itu juga adalah bid'ah yang sesat yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Wahabi ini adalah golongan di luar Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nahdlatul Ulama NO, ya, kalau di Jawa organisasi sosial kemasyarakatan yang paling terkenal, paling banyak pengikutnya adalah NO. NO itu didirikan karena 3 motif, karena 3 latar belakang. Motif yang pertama adalah motif keagamaan. Motif yang kedua adalah motif mempertahankan paham Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan motif yang ketiga adalah motif nasionalisme. Me, apa, NO didirikan untuk berjuang melawan dan mengusir penjajah Belanda dan Jepang ketika itu. Nah, salah satu motif didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah motif mempertahankan paham Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi aneh kalau ada sekarang orang NU tetapi meyakini akidah Wahabi. Aneh sekali kalau ada seorang tokoh Nahdlatul Ulama misalkan yang kemudian mengatakan kita dengan Wahabi itu sama. Yang kita cari adalah titik persamaannya, bukan titik perbedaannya. Ya, ini adalah ungkapan-ungkapan yang sempat dihembuskan oleh beberapa orang tokoh yang dikenal sebagai tokoh Nahdlatul Ulama. Padahal kalau kita buka secara salah satu motif utama didirikannya, salah satu latar belakang yang melatar belakangi kenapa NU berdiri adalah motif yang kedua yang kami sampaikan tadi adalah motif mempertahankan paham Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bahkan ketika itu diutuslah seorang delegasi, ya, sebuah delegasi yang diketuai oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang dalam sejarah kemudian beliau menjadi Rais Am, ya, pimpinan tertinggi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau diutus oleh Nahdlatul Ulama sebagai delegasi yang kemudian delegasi ini disebut sebagai Komite Hijaz. Delegasi yang disebut ketika itu sebagai Komite Hijaz ini adalah delegasi resmi para kiai ketika itu yang diutus untuk langsung menghadap Raja Muhammad bin Saud yang ada di Saudi ketika itu. Karena ada info bahwa situs-situs terkenal, bahkan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan dihancurkan karena dianggap sebagai tempat-tempat penyembahan terhadap makhluk, ya, tempat-tempat tawassul, tempat-tempat tabarruk, ngalap barokah, ya, tawassul tabarruk itu oleh orang Wahabi diklaim sebagai penyembahan terhadap makhluk, penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta, ya, delegasi itu meminta agar makam Nabi jangan dirusak. Situs-situs atau tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang itu penuh barokah, ya, tempat kelahiran Rasulullah, tempat kelahiran beberapa orang sahabat Nabi, sumur yang dulu pernah diludahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan, dan beberapa tempat bersejarah lain di Mekah dan Madinah itu oleh Komite Hijaz yang merupakan delegasi dari Nahdlatul Ulama itu langsung diminta oleh mereka kepada Raja Saudi ketika itu untuk tidak merusak situs-situs tersebut. Nah, hadirin sekalian, pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari di dalam kitabnya Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah, beliau mengatakan bahwa orang-orang Wahabi ini adalah orang-orang yang pembawa bid'ah i'tiqadiyah, pembawa bid'ah keyakinan. Apa yang mereka propagandakan, apa yang mereka ajarkan ini sungguh berbeda, kata Mbah Hashim Asy'ari, dengan apa yang pernah diajarkan oleh para ulama dari masa ke masa.
sungguh bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, para sahabatnya, para tabi'in, dan para ulama dari generasi ke generasi. Oleh karena itu Mbah Hashim menyebut orang-orang Wahabi itu sebagai pembawa bid'ah di tubuh umat Islam. Orang-orang Wahabi itu ibarat organ tubuh yang terkena penyakit. Ya, penyakit ini adalah penyakit kanker. Ibarat tubuh ya umat Islam ini di kalangan mereka ada organ di dalam tubuh umat Islam ini yang terkena kanker, dan kanker itu adalah Wahabi. Kanker itu adalah golongan Wahabi. Kanker itu adalah ajaran-ajaran Wahabi. Kata Mbah Hashim, kalau kita ingin menyelamatkan tubuh umat Islam dari penyakit kanker ini, maka tidak ada cara lain kecuali dengan mengamputasi, memotong organ yang terkena kanker itu agar tidak menjalar penyakit kanker itu ke organ-organ tubuh yang lain. Ini ditegaskan secara sangat lugas, dinyatakan dengan sangat tegas, disampaikan dengan sangat eksplisit oleh pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Kemudian nomor dua, ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi di alam raya ini, peristiwa apapun, sekecil apapun, kejadian apapun di alam semesta ini, semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakan wahai Muhammad bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai', dan Allah telah menciptakan segala sesuatu. Segala apa yang ada di alam raya ini, di alam semesta ini, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan kita, kedipan mata kita, pikiran kita, lintasan hati kita, gerakan kita, diam kita, ucapan kita, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya manusia itu mampu dan kuasa menciptakan sesuatu, pasti manusia akan mengetahui setiap detail dari apa yang dia ciptakan, dari apa yang dia ciptakan. Tapi faktanya apa? Manusia tidak mengetahui bahkan apa yang dia lakukan secara detail, tidak ia ketahui. Saya tidak tahu. Saya mulai awal kajian ini sampai saat ini berapa huruf yang saya ucapkan, berapa kedipan mata yang saya lakukan, berapa gerakan tangan yang saya lakukan, saya tidak tahu. Itu menunjukkan bahwa gerakan tangan saya bukan saya yang menciptakan. Seandainya saya yang menciptakan gerakan yang saya lakukan, maka saya akan mengetahui apa yang saya ciptakan. Karena pencipta itu pasti mengetahui secara detail mengenai seluruh apa yang dia ciptakan. Kalau kita sebagai manusia tidak mengetahui secara detail apa yang kita lakukan, apa yang kita gerakkan, berapa kali kita menggerakkan anggota-anggota badan kita, maka itu artinya kita bukanlah pencipta. Kita hanya melakukan sesuatu, dan apa yang kita lakukan tiada lain adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hizbut Tahrir adalah golongan non-aswaja yang menyalahi keyakinan ini. Mereka memiliki ajaran bahwa perbuatan seorang hamba yang ikhtiari atau yang mengandung unsur kehendak dan kesengajaan, kata mereka, tidak ada kaitannya dengan qadha. La dakhla laha bil qadha, kata mereka. Perbuatan-perbuatan manusia yang ikhtiari, yang ada unsur pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan, yang ada unsur usahanya, yang ada unsur kesengajaannya, seperti sholat kita, seperti keberangkatan kita, langkah kaki kita dari rumah menuju masjid, itu adalah satu perbuatan yang ada unsur ikhtiarnya, ada unsur
kesengajaannya, ada unsur pilihan antara melakukan atau tidak. Maka ini kata orang-orang Hizbut Tahrir adalah ciptaan manusia itu sendiri, bukan terjadi dengan qadha, bukan terjadi dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwa Hizbut Tahrir adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh seseorang yang berasal dari Palestina yang bernama Taqiyuddin An-Nabhani. Dia mendirikan organisasi Hizbut Tahrir sekitar tahun 5253, 1952 atau di awal Putus-putus Ustaz. 1953. Terputus-putus ya? Ya ini mulai mulai gangguan sinyal. Alhamdulillah di sini enggak Ustaz. Enggak putus-putus. Oh enggak ya? Jelas suara saya? Jelas Jelas Ustaz. Ustaz. Jelas Ustaz. Baik. Saya lanjutkan ya. Baik Ustaz. Baik, saya lanjutkan. Hizbut Tahrir ini didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani sekitar tahun 52 atau awal tahun 1953. Taqiyuddin An-Nabhani adalah seseorang yang dengan organisasi Hizbut Tahrirnya selalu mendengungkan, ayo kita kembali ke sistem khilafah. Ayo kita bersatu di bawah komando pucuk pimpinan tertinggi umat Islam yang disebut oleh dia sebagai khalifah. Tetapi khalifah versi Hizbut Tahrir adalah khalifah yang berakidah Mu'tazilah atau berakidah Qadariyah. Karena Taqiyuddin An-Nabhani secara akidah, begitu juga Hizbut Tahrir, para pengikutnya secara akidah mereka ingin menghidupkan kembali paham Qadariyah. Sebagaimana kita tahu bahwa Qadariyah yang kemudian dilanjutkan oleh Mu'tazilah, mereka menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan manusia itu yang menciptakannya bukanlah Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang menciptakan perbuatan manusia adalah manusia itu sendiri. Ini tentu sangat bertentangan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Alhamdulillah, di masa pemerintahan Presiden ketujuh yang lalu, ya, organisasi ini melalui Menko Polhukam ketika itu dibreder, dilarang secara resmi untuk mengembangkan sayap organisasi mereka, untuk mengepakkan sayap organisasi mereka, untuk mempropagandakan ajaran-ajaran mereka di bumi Indonesia. Alhamdulillah mereka telah secara resmi dilarang, tetapi di bawah tanah secara sembunyi-sembunyi mereka masih mengadakan halakoh-halakoh. Mereka masih mengadakan kajian-kajian kecil dari rumah ke rumah. Oleh karena itu penting sekali untuk terus kita sampaikan bahwa akidah yang benar, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Ini tidak boleh kita bosan menyampaikan ini. Tidak boleh kita berhenti menyampaikan ini, karena Hizbut Tahrir sebagai organisasi yang ingin menghidupkan kembali paham Qadariyah atau paham Mu'tazilah, mereka walaupun telah dilarang secara resmi di Indonesia, tetapi mereka tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan untuk menyampaikan kepada para pengikutnya, juga kepada masyarakat yang terpengaruh dengan ajaran mereka, bahwa perbuatan manusia itu yang menciptakan bukan Allah, tetapi perbuatan manusia yang menciptakannya adalah manusia itu sendiri. Wal'iyadu billahi ta'ala. Yang ketiga, ciri khas dari akidah ahli sunnah wal jamaah adalah tidak mengafirkan seorang muslim dengan sebab dosa besar yang ia lakukan selama ia tidak menghalalkannya atau selama ia tidak meyakini kehalalannya. Ini sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far ini Thahawi di dalam kitabnya Al-Aqidah At-Thahawiyah. Wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bidhanbin ma lam yastahillahu.
kita tidak boleh memvonis kafir siapapun di antara ahli kiblat, siapapun di antara umat Islam. Tidak boleh kita vonis kafir dengan sebab perbuatan dosa besar yang ia lakukan selama ia tidak meyakini kehalalan dosa besar yang ia lakukan. Contoh, ya, sebagai contoh adalah apabila ada seorang muslim yang berzina, dan zina ini adalah salah satu dosa besar. Dia melakukan zina yang merupakan salah satu dosa besar. Kita telah sampai di halaman 360 ya, 360. Jadi kita dahulukan dulu soal jawab yang ada di bagian akhir dari buku ini. Menurut kami ini lebih penting dari seluruh pembahasan yang ada di bagian-bagian lain dari buku ini. Halaman 360. Jadi kita tidak boleh mengkafirkan seorang muslim yang melakukan perzinahan. Kita tidak boleh mengkafirkan seorang muslim yang berzina selama dia tidak meyakini kehalalan zina. Kalau dia melakukan zina, maka kita sebut kita sebut sebagai seorang muslim yang fasik, seorang muslim yang pelaku dosa besar. Tidak boleh kita vonis dia sebagai orang yang kafir. Sebagaimana kaidah yang telah disepakati oleh para ulama, dan itu disampaikan oleh beberapa orang ulama, di antaranya adalah salah seorang ulama salaf, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Kami ulang lagi, wala nukaffiru, kata beliau, ahadan min ahlil qiblati bidzanbin ma lam yastahillahu. Orang yang berzina selama dia meyakini bahwa zina itu haram, lalu dia melakukan zina karena dia tidak mampu, tidak kuasa untuk menahan godaan hawa nafsunya, karena dia tidak mampu untuk menahan dan menolak godaan syaitan, lalu dia melakukan zina dengan keyakinan di dalam hati bahwa zina itu sebenarnya adalah haram, tetapi tetap dia lakukan, maka orang tersebut tetap kita yakini sebagai seorang muslim, tetapi dia adalah seorang muslim yang fasik, seorang muslim pelaku dosa besar, seorang muslim yang imannya tidak sempurna. Tetapi apabila dia melakukan perzinahan, atau melakukan pencurian, atau melakukan perampokan, atau melakukan pembunuhan, atau dia meninggalkan sholat dengan anggapan bahwa perbuatan-perbuatan itu, dengan keyakinan bahwa perbuatan-perbuatan itu halal untuk dilakukan, ya, maka orang tersebut dihukumi sebagai orang yang kafir. Ada pertanyaan tadi ya, nanti saya jawab insya Allah. Nomor 4, masih nomor 3 ya. Golongan non-aswaja yang menyalahi hal ini adalah Hizbul Ikhwan. Mereka menyebut diri mereka sebagai Al-Ikhwan Al-Muslimun, para pengikut Sayyid Qutb. Ya, Al-Ikhwan Al-Muslimun ini didirikan oleh Hasan Al-Banna, seorang yang berakidah lurus. Bahkan beliau adalah seorang sufi, seorang pengikut tarekat, ya, seorang pengikut tarekat. Beliau akidahnya lurus, akidahnya benar. Beliau adalah seorang sunni, seorang yang berpaham ahlus sunnati wal jamaah. Tetapi ketika muncul seorang ideolog mereka, ya, seorang tokoh mereka yang bernama Sayyid Qutb, Ini Sayyid bukan berarti keturunan baginda Rasulullah. Namanya memang Sayyid Qutb ya. Sayyid ini bukan gelar bagi dia, tetapi namanya memang begitu. Ya, nama pemberian orang tuanya adalah Sayyid Qutb. Ketika muncul tokoh yang bernama Sayyid Qutb ini, maka ikhwan ini mulai menyimpang dari paham ahlus sunnati wal jamaah, cenderung untuk menghidupkan kembali paham khawarij. Jadi kalau Hizbut Tahrir, mereka adalah orang-orang yang ingin menghidupkan kembali paham Qadariyah dan Mu'tazilah, maka golongan ikhwan adalah kelompok yang ingin menghidupkan kembali paham khawarij, yaitu mengkafirkan para pelaku dosa besar. Makanya mereka mengatakan bahwa pemerintah
dimanapun mereka berada, negara manapun, kalau pemerintahannya tidak memberlakukan hukum Islam, maka pemerintah itu adalah pemerintah yang kafir. Dengan dalih kata mereka, dengan dalil mereka menyebutkan ini sebagai dalil, tetapi kita anggap itu sebagai dalih saja. Karena sebenarnya apa yang mereka anggap sebagai dalil, ini memang betul ada di dalam Al-Quran, tetapi pemahaman mereka terhadap dalil itu tidak sesuai dan bertentangan dengan pemahaman para ulama salaf dan para ulama khalaf. Mereka berdalih dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ya, 3 ayat di dalam surat Al-Maidah, ayat 44, ayat 46 dan juga ayat 47. Faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun. Dengan 3 ayat ini kata mereka, mereka kemudian menyimpulkan bahwa pemerintah manapun dan di tingkatan apapun, mulai dari presiden, anggota DPR, gubernur, sampai tingkatan yang paling bawah, ketua RT, kalau di dalam memerintah tidak memberlakukan hukum Islam, tidak mendasarkan undang-undang pemerintahannya kepada Al-Quran dan hadis, maka seluruh pemerintah itu, mulai dari tingkatan yang paling atas sampai tingkatan yang paling bawah, semuanya kafir. Kata mereka, wa man lam yahkum bima anzalallahu, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Padahal ayat ini ditafsirkan oleh para ulama dengan tafsir yang berbeda dengan apa yang ditafsirkan atau dipahami secara salah oleh Sayyid Qutb dan para pengikutnya. Paling tidak ada 3 penafsiran yang valid, ya. Paling tidak ada 3 penafsiran yang bisa kita pedomani di dalam menyikapi dan memahami ayat ini. Yang pertama adalah penafsiran Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, beliau mengatakan faulaika humul kafirun ay kufrun duna kufrin. Ay kufrun duna kufrin. Barang siapa, kata beliau, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir, dalam arti adalah kufrun duna kufrin, ay dzanbun kabir. Maka mereka adalah orang-orang yang melakukan dosa besar, tidak boleh dikafirkan. Ini penafsiran sahabat Ibnu Abbas. Ada sahabat Nabi yang lain yang bernama Al-Bara Ibnu Azib. Al-Bara Ibnu Azib radhiyallahu anhu. Sebagaimana penafsiran beliau ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Beliau menafsirkan 3 ayat tersebut, surat Al-Maidah ayat 44, 46 dan 47, semuanya turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi, sehingga tidak boleh diterapkan dan diberlakukan untuk umat Islam. Jadi 3 ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Oleh karena itu kita nggak bisa menerapkan ayat ini untuk umat Islam. Kemudian yang ketiga adalah penafsiran Imam Mujahid. Mujahid ini, sebagaimana kita tahu, adalah salah seorang murid terkemuka dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Mujahid ini adalah salah seorang tabi'in, salah seorang ulama besar di kalangan tabi'in yang merupakan murid langsung dari Ibnu Abbas. Beliau menafsirkan sebagaimana hal itu dikutip, ya, tafsir beliau ini dikutip oleh Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena menolaknya, ya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Al-Quran karena menolaknya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum hadis karena menolaknya, barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena menolaknya, barang siapa yang tidak memberlakukan hukum Islam karena menolak hukum Islam, maka kata Imam Mujahid, maka dia adalah kafir.
maka dia adalah kafir. Nah, begini teman-teman sekalian, apa yang terjadi di Indonesia ketika Panitia 9 BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha apa itu kemerdekaan Indonesia, persiapan kemerdekaan Indonesia ketika itu ya, tahun 45 mereka rapat, kemudian pertama disepakati ada sila yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Awalnya kan begitu. Pancasila itu awalnya begitu ya. Di pembukaannya itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu awalnya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi ketuhanan dengan kewajiban melakukan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini upaya yang dilakukan oleh Kiai Haji Wahid Hashim ketika itu sebagai perwakilan dari umat Islam, ingin agar pertama itu dijadikan sebagai sila yang pertama dari Pancasila. Kemudian beliau juga menyatakan ya, perjuangan beliau ketika itu ingin supaya presiden tidak boleh ada aturan yang menyatakan bahwa presiden harus orang Islam. Kemudian pada saat itu juga ada aturan bahwa agama resmi negara adalah agama Islam. Itu coba luar biasa perjuangan eh, panitia 9 ketika itu, yang merupakan panitia 9 ini adalah orang-orang pilihan ya, perwakilan dari kaum nasionalis dan juga kaum Islam ya, kelompok Islam, dipilih 9 orang dari BPUPKI ketika itu untuk mempersiapkan undang-undang apa yang eh, undang-undang apa yang akan dirumuskan ya, yang akan dirumuskan sebagai pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ada 3 hal itu yang merupakan perjuangan perwakilan dari umat Islam. Salah satunya adalah Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim yang merupakan putra dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Presiden harus orang Islam. Sila pertama bukan seperti yang kita kenal sekarang, tetapi ketuhanan dengan kewajiban melakukan atau menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang perjuangan yang ketiga yang mereka sodorkan kepada panitia 9 ketika itu adalah apa? Negara ya, itu agama resminya adalah negara agama Islam. Agama resmi negara Kesatuan Republik Indonesia adalah agama Islam. Itu hampir disepakati. Tapi kemudian ada informasi bahwa jika ketiga hal ini diberlakukan, maka Indonesia akan terpecah menjadi sekian ratus negara-negara kecil. Nusa Tenggara Timur akan memisahkan diri, Maluku ya, beberapa daerah di Maluku akan memisahkan diri, Papua akan memisahkan diri, beberapa daerah lain juga akan memisahkan diri. Maka sebagai sikap kompromistis, ya, jalan tengah yang diambil, maka akhirnya yang disepakati bersama adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah sikap kompromi. Bukan karena menolak hukum Islam, bukan karena menolak hukum Allah, bukan karena menolak hukum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ini adalah sikap kompromi, jalan tengah antara kelompok nasionalis dengan perwakilan dari kelompok-kelompok Islam. Kemudian yang keempat adalah meyakini, ciri khas dari akidah ahli sunnati wal jamaah yang keempat adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Golongan non-aswaja yang menyalahi hal ini adalah Ahmadiyah. Ahmadiyah. Mereka berkeyakinan bahwa Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, adalah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Jadi kita yakini bahwa orang-orang Ahmadiyah ini adalah orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena mereka meyakini keyakinan yang berdasarkan kesepakatan para ulama
keyakinan itu adalah keyakinan yang bertentangan dengan akidah, prinsip akidah Islam. Prinsip dasar akidah ahli sunnah wal jamaah adalah bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi, sebagai Rasul, sepeninggal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalilnya sangat eksplisit di dalam Al-Quran. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa khataman nabiyyin. Di dalam ayat ini Allah menyebut Rasul Muhammad sebagai wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khutima biyan nabiyyun, dan denganku para nabi itu telah ditutup. Aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah setelah aku meninggal dunia, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan non-aswaja yang menyalahi hal ini adalah kelompok liberal, ya, kelompok yang berpikiran bebas, ya, kelompok yang mengedepankan logika dibandingkan dengan dalil-dalil nakli. Mereka mengajarkan bahwa semua agama sama. Setiap orang, apapun agamanya, berhak masuk ke dalam surga, asalkan ia baik kepada tetangga, asalkan ia banyak menyumbang uangnya ke orang-orang yang membutuhkan, asalkan dia tanggap terhadap kelaparan yang melanda orang-orang di sekitarnya, asalkan dia punya akhlak yang baik, apapun agamanya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wal'iyadu billahi ta'ala. Ini jelas menyalahi ayat innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, sesungguhnya satu-satunya agama yang benar, tidak ada agama yang benar selainnya, hanyalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam untuk dipeluknya, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Orang yang mati, kita yakini bahwa orang yang mati tidak membawa iman, orang yang mati dalam keadaan tidak beragama Islam, maka kita yakini bahwa orang tersebut pasti akan masuk neraka selamanya di akhirat. Ini akidah yang tidak bisa ditawar-tawar. Masalah kita, sikap sosial kita kepada non-muslim, kita berbuat baik kepada siapapun, apapun agamanya. Kalau ada orang yang kecelakaan, kita tidak perlu tanya, agamamu apa? Ya, kalau kamu agamanya Islam, saya tolong. Kalau kamu agamanya non-muslim, maka tidak saya tolong. Ini berbeda, ya. Sikap sosial dengan keyakinan yang ada di dalam hati kita masing-masing, ini kita bedakan. Harus ada batasan yang jelas. Harus ada batasan yang jelas. Salah seorang tokoh mengatakan yang disebut moderasi. Ya, kita saat ini menggaung-gaungkan moderasi beragama. Yang disebut sebagai moderasi itu adalah mampu menyelaraskan, mampu menyeimbangkan antara keyakinan dengan perbuatan, ya, mampu menyeimbangkan antara keyakinan dengan perbuatan, harus seimbang, harus ada batasan yang jelas. Moderasi itu artinya kita yakin seyakin-yakinnya di dalam hati bahwa non-muslim, bahwa orang kafir kalau dia mati maka di akhirat masuk neraka selamanya. Moderasi itu kita yakini bahwa orang yang non-muslim, orang yang kafir, apapun agamanya, maka agamanya tidak benar. Itu keyakinan yang ada di dalam hati kita. Tetapi dalam perbuatan kita, sikap sosial kemasyarakatan kita, kalau kita punya tetangga yang beragama Yahudi misalkan, atau kita punya tetangga yang bahkan beragama Majusi misalkan,
kita punya tetangga yang beragama non-Islam, maka kita tetap berbuat baik kepadanya. Berbuat baik ya sebagai sikap sosial kemasyarakatan kita terhadap orang-orang non-Muslim, apalagi kalau disertai dengan niat yang baik, menunjukkan nilai-nilai keislaman kepada mereka, menunjukkan betapa mulianya ajaran Islam. Kita tunjukkan kepada mereka dengan harapan suatu saat mereka akan simpatik dengan kita, lalu simpatik dengan Islam. Lalu harapan kita pada akhirnya dia akan masuk ke dalam agama Islam. Ini adalah sikap yang ditunjukkan oleh para ulama kita terdahulu, dicontohkan, diteladankan oleh para ulama kita terdahulu. Sahal At-Tustari, ya, seorang wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala, memiliki tetangga yang Majusi. Setiap hari kotoran dari Majusi itu meluber ke rumahnya. Lalu luberan dari kotoran yang bersumber dari rumah orang Majusi itu setiap malam dibersihkan tanpa ada komplain sedikit pun, tanpa ada keluhan sedikit pun, tidak sambat sama sekali. Dengan itu pada akhirnya, singkat cerita, orang Majusi itu ketika tahu bahwa Al-Imam Sahal At-Tustari sama sekali tidak komplain, tidak sambat, tidak mengeluh, tidak menegur, tidak marah kepada orang Majusi itu, pada akhirnya dengan sikapnya yang seperti itu, orang Majusi itu kemudian masuk ke dalam agama Islam. Membaca 2 kalimat syahadat di hadapan Imam Sahal At-Tustari. Nah, ini teladan yang kita contoh. Kita di Indonesia, perbuatan baik kita, ya, sikap sebagai seorang warga negara Indonesia yang memiliki tetangga kanan kiri non-Muslim misalkan, kita tetap melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada mereka. Kalau mereka butuh pertolongan, kita tolong. Kalau kita butuh hutangan, kalau kita mampu menghutangi, kita berikan hutangan kepada mereka. Tetapi dalam keyakinan, di dalam hati kita masing-masing, wajib kita mantapkan keyakinan, kita teguhkan keyakinan bahwa mereka adalah orang-orang yang agamanya tidak benar. Bahwa jika mereka mati dalam keadaan kafir, maka mereka akan disiksa di neraka selama-lamanya. Ada pertanyaan tadi, mana ya? Kita cukupkan kajian untuk edisi perdana ini sampai di halaman 360. Insya Allah akan kita sambung pada hari Rabu depan. Ya. Apa tadi pertanyaannya, mungkin bisa dibacakan ya? Kok tidak bisa dibuka ini di HP saya? Oke, baik, Kiai, saya izin untuk membacakan. Iya. Apakah dosa membunuh orang Islam termasuk dihukumi kafir juga? Ya, membunuh seorang Muslim atau melakukan bunuh diri. Seorang Muslim melakukan pembunuhan terhadap dirinya sendiri yang Muslim, atau dia melakukan pembunuhan terhadap orang lain yang beragama Islam, maka rinciannya sama dengan yang kami sampaikan tadi. Kalau dia melakukan pembunuhan itu disertai keyakinan bahwa membunuh itu hukumnya halal, bahwa membunuh itu tidak ada dosanya, tidak ada pertanggungjawabannya, tidak ada siksanya sama sekali di akhirat, halal untuk dilakukan, maka pembunuhan yang dia lakukan menyebabkan pembunuhan. Kalau dia melakukan pembunuhan, walaupun yang dia bunuh adalah seorang Muslim, tapi disertai keyakinan bahwa membunuh itu haram. Membunuh itu ada pertanggungjawaban siksa nanti di akhirat. Keyakinan di dalam hatinya seperti itu. Kenapa dia membunuh? Ya mungkin karena urusan duniawi, mungkin karena stres lalu dia bunuh diri. Ya, bukan karena meyakini bahwa membunuh itu halal. Dia sebenarnya meyakini bahwa membunuh itu haram karena urusan duniawi, karena satu dan lain faktor, ya, satu dan lain hal, lalu dia melakukan bunuh diri atau melakukan pembunuhan kepada orang lain, maka dia tetap seorang Muslim. Jadi orang yang Muslim melakukan bunuh diri, kita tidak tahu keyakinan dia apakah dia meyakini bahwa membunuh itu halal keyakinannya atau haram, kita nggak tahu.
dia juga tidak pernah mengucapkannya, maka kita hukumi dia sebagai seorang muslim yang fasik. Tetap kita mandikan jenazahnya, kita kafani jenazahnya, kita sholati jenazahnya, dan kita makamkan dia, kita kuburkan dia di area pekuburan umat Islam. Demikian. Baik Kiai, mungkin ada pertanyaan ini tentang pemesanan bukunya Kiai. Bisa langsung dijelaskan bagaimana Ya, caranya? baik. Ada yang Nanti tunggu pengumuman di grup ya. Insya Allah nanti akan diumumkan. Ini sementara stoknya habis. Beberapa waktu yang lalu kami mencetak cetakan yang ketiga. Ini stoknya sudah habis. Insya Allah di bulan Januari ini. Mohon doanya bisa dicetak kembali dan insya Allah akan memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Harganya kalau yang kemarin ya, cetakan yang sebelumnya, kalau cover tebal itu 80.000, kalau cover biasa itu 65.000. Cover tebal seperti ini ya. Ini cover tebal. Ya. Ini semuanya 397 halaman. Ini sedang saya edit ya karena ada salah-salah tulis sedikit. Sedang saya edit, nanti segera akan kita cetak insya Allah. Untuk sementara waktu kita cukupkan kajian perdana ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Dan kajian ini mudah-mudahan semakin mengukuhkan keyakinan kita bahwa aqidah ahli sunnati wal jamaah adalah aqidah yang benar, aqidah yang dibawa oleh Rasulullah, para sahabatnya, dan juga para ulama dari masa ke masa. Saya kembalikan ke moderator, monggo, silakan. Kita mungkin tutup ya. ditutup langsung dengan doa Kiai. Nanti pertanyaannya mungkin bisa Japri atau mungkin pertemuan berikutnya ya. Ini karena saya sudah ditunggu agenda berikutnya. Saya ada kegiatan dengan teman-teman di sini. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allah.